Sahabat DKB sedang dapat jumpa dalam acara Ukrida Bagimu Negeri, sebuah program kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama YKB dengan Ukrida. Ukrida tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak-anak Anda bila Anda orang tua, bagi Anda bila Anda seorang remaja atau pemuda. Nah, acara ini adalah acara yang mengangkat aneka persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan dilihat dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dari perspektif iman Kristen. Kali ini kita akan berbicara tentang mendidik anak bersosial media dengan sehat. Nah, dan untuk membicarakan ini telah datang di studio narasumber kita, Ibu Dr. Astin Sokang. Selamat datang, Bu Astin. Terima kasih Bapak sudah mengundang saya. Apa kabar, Bu? Baik, sehat sekali. Di Ukrida ngajar apa, Bu? Saya mengajar, nama mata kuliahnya asesmen berbasis komunitas. Asesmen, oke. Dan juga terapan psikologi komunitas. Oh, ya. Jadi memang bicara mengenai berkaitan dengan komunitas ya, Bu ya? Betul, jadi psikologi tapi perspektifnya lebih luas. Lebih luas ya? Betul. Oke. Sudah lama mengajar di Ukrida, Bu? Saya masuk di Ukrida 2012. Oh. Wah, sudah sedikit lagi, Pak. 10 tahun ya? Betul. Wah, satu dasar. Oke. Ibu Astin seperti tadi sudah dikatakan adalah dosen di Fakultas Psikologi di Ukrida. Dan karena kita bicara mengenai mendidik anak, ya, kita punya narasumber yang sangat memahami ini, Ibu Astin. Dan saya mulai ya, Bu, dengan pertanyaan saya yang paling sederhana nih. Apakah pemanfaatan media sosial ini memberikan dampak nggak sih bagi anak-anak? Kalau kita bicara media sosial ini seperti satu uang koin gitu Bapak, ada dua sisinya gitu. Yeah. Ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, terutama tergantung pada pemanfaatannya kita oleh kita. Bukan saja kepada anak, tapi juga kita sebagai orang dewasa juga perlu melihat bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini dengan bijaksana. Ini dalam sekali ya Bapak, dengan bijaksana gitu. Berarti bisa menggunakan sisi positifnya, tetapi juga harus sadar, aware dengan sisi negatifnya. Jadi media sosial sudah pada dirinya sendiri netral. Betul. Oke, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Cara kita memanfaatkannya mempengaruhi dampaknya. Dampak yang positif, negatifnya apa, Bu? Kalau positif tentu kita, kalau sekarang ini karena pandemi semua orang di rumah masing-masing gitu, bisa menjadi tempat untuk berkomunikasi sebetulnya Bapak. Tempat berkomunikasi, saling sapa. Kita jadi tahu teman kita yang katakanlah di Jogja sedang ngapain, ikut kegiatan apa, kita bisa tahu, bisa bertukar kabar gitu. Bisa juga membuat kita kadang-kadang ngobrol di sosial media itu lebih enak gitu Pak, lebih ngalir gitu. Lebih apa ya? Lebih bebas ya. Lebih bebas. Kita lebih bebas mengekspresikan. Betul. Dan juga kalau kita punya hobi tertentu, ini kita dengan mudah menemukan orang yang sama. Ketemu dengan komunitas yang kita bisa lebih mudah masuk ke dalamnya. Betul. Karena kalau misalnya yang suka memasak, cari aja misalnya di Facebook, grup memasak. Cari resep-resep, buka Instagram yang kasih resep-resep masakan. Jadi terinspirasi untuk masak di rumah, begitu. Dan juga hobi orang juga jadi terpancing. Kreativitasnya. Menggali potensi. Betul sekali Bapak. Dan kalau sekarang ini juga kita bahkan bisa mengembangkan diri dengan follow orang atau kelompok di sosial media. Kita bisa belajar satu hal tertentu dari sosial media. Jadi sosial media ini bisa jadi wadah kita untuk belajar, untuk bertukar informasi, bertukar pengetahuan. Apalagi sekarang kalau Instagram kan ada Instagram Live gitu Pak. Hanya 1 jam 45 menit, tapi udah kayak nonton webinar yang 2 jam gitu Pak. Betul. Dan lebih asik gitu. Lebih kita jadi banyak sekali dampak positifnya ya. Kita memperluas relasi. Bertemu dengan orang-orang yang baru atau orang yang lama tidak bertemu. Betul Pak, kadang-kadang sampai punya grup Facebook
teman-teman SD gitu. Yang dulu mungkin udah lupa. Iya. Menyenangkan ya. Masa-masa yang indah pada masa kecil terangkat kembali. Ya, memperluas wawasan, belajar karena banyak. Tapi kan di sana juga sumber-sumbernya kan nggak selalu bisa dipertanggungjawabkan tuh, Bu. Gimana? Betul, Pak. Betul sekali. Nah, ini mungkin yang akan menjadi efek negatifnya, Pak. Dengar dari Facebook katanya kalau sekarang karena sedang pandemi, COVID itu begini-begini, begitu-begitu. Wah, belum apa-apa udah share langsung di grup keluarga. Nah, ini yang perlu hati-hati sekali dalam menggunakan sosial media. Informasi yang belum tentu benar. Dan juga ketika kita membagi informasi tanpa sadar. Ini juga bisa menjadi nanti bisa membawa pengaruh negatif juga untuk kita gitu. Ketika kita secara tidak sadar membagi informasi yang terlalu personal sampai kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau kita bicara tentang anak, nah resikonya kemudian bertemu dengan misalnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, bertemu dengan orang-orang yang memanfaatkan anak kita gitu. Dan juga karena sosial media ini dia akan memberi suggestion kan Bapak ketika kita lihat video atau apa ada suggestion. Nah, khawatirnya tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk anak kemudian bisa terlihat oleh anak. Dan juga sekarang ini banyak kasus bullying, cyberbullying Bapak. Ini juga bisa sangat berbahaya untuk anak, sangat bisa mempengaruhi kesehatan mental anak. Hal yang lain yang perlu kita perhatikan juga pemanfaatan media sosial ini bukan hanya untuk anak, untuk kita orang dewasa pun terkadang ini bisa membawa efek misalnya jadi kurang percaya diri karena jadinya membandingkan diri dengan postingan teman-teman gitu. Ini bisa membuat orang jadi cemas, jadi tidak percaya diri. Pada kasus yang lebih ekstrim begitu, bisa saja orang kemudian menjadi kecanduan dengan media sosial dan bisa juga kecemasan sampai pada taraf yang lebih parah, misalnya depresi seperti itu. Jadi begitu banyak dampak negatif di samping yang tadi yang positif. Tapi kembali kepada yang Ibu katakan di awal tadi, sebenarnya pada dasarnya media sosial ini netral saja sebenarnya. Ini fasilitas yang jadi ini Anda jadikan berkat atau kutuk, it depends on you. Betul, Bapak. Pemanfaatannya oleh pemanfaatannya. Kita. Dan tentu tidak sepenuhnya hanya dari kita saja, tentu saja. Karena dalam media sosial kita kan berinteraksi dengan orang. Jadi bagaimana juga menyaring. Gitu. Dengan dampak positifnya yang terutama buat anak-anak ya, Bu. Ya. Yang cukup banyak tadi bullying, mungkin pelecehan seksual bisa terjadi ya. Betul, ya. Pak. Suggestion yang menghancurkan barangkali yang didapat anak. Apakah sebaiknya orang tua ya udahlah, anak-anak nggak usah bermedsos saja gitu loh, udahlah. Ya, nanti kalau udah waktunya saja, nanti kamu udah dewasa. Kalau kamu udah bisa memikirkan mana yang baik, mana yang jahat gitu. Apa begitu? Jadi ya sudah tidak boleh bersentuhan dengan sosial media saja gitu ya, Bapak ya. Simpel kan, Bu. Jadi nggak usah repot-repot untuk menyaring lah. Pokoknya udah mau tanya apa aja. Kalau dilarang begitu, ini agak sulit ya Bapak, karena meskipun anak misalnya di rumah tidak diizinkan sama sekali pegang HP, tidak diizinkan sama sekali bersosial media. Kalau sekarang masa pandemi, anak-anak kita masih belajar di rumah. Pada suatu saat dia akan ke sekolah. Nah, akan ada satu titik di masa depan dia akan berhadapan dengan media sosial. Jadi lagi pula kalau anak-anak, terutama kalau remaja ini, semakin dilarang biasanya ide kreatifnya muncul, Bapak. Dan mereka lebih pintar ya. Betul. Cari cara bagaimana mengakali. Karena media sosial ini kan sistem begitu, Pak. Apakah Anda berusia di atas 18 tahun? Dia mana tahu kalau kita yang mencet ini. Gitu. Jadi justru kalau dilarang seperti ini, saya kira bukan
menyelesaikan masalah, tapi justru bisa menimbulkan masalah baru. Okay. Karena anak kemudian menggunakan media sosial sembunyi-sembunyi, tidak ada pengawasan dari orang tua. Nah, ini kontennya kita malah jadi sulit untuk melihat aktivitas anak. Gitu. Jadi daripada memperkeruh keadaan dengan melarang anak sama sekali, justru lebih baik ketika kita mulai melatih anak untuk bermedia sosial. Melatih anak bermedia sosial. Oke. Jadi membuat mereka, yang judul kita bermedia sosial dengan sehat. Tapi itu kan artinya mengandaikan, Bu, orang tuanya harus melek media sosial dong. Nah, kalau nggak ngerti gimana? Orang tuanya perlu berlatih juga ya, Bapak ya. Nah, sebetulnya ada beberapa panduan yang ada di internet, Bapak. Kalau catatan saya di sini ada panduan bagi orang tua itu dari Instagram, Bapak. Oke. Gitu. Jadi ada bukunya. Untuk menolong orang tua atau menolong panduan untuk mendidik anak, atau menolong orang tua bermedia sosial dengan sehat? Menolong orang tua bagaimana menjelaskan media sosial kepada anak. Nah, sekaligus belajar kan, Pak, orang tuanya. Betul. Gitu. Ini saya catat biar nggak lupa nih, Pak. Ini kalau dari Instagram, ini bukan iklannya, Pak ya. Ini Know How to Talk with Your Teen About Instagram, A Parent's Guide. Jadi di situ dijelaskan mengenai Instagram itu apa, fitur-fiturnya bagaimana. Nah, ini orang tua perlu untuk berlatih mengenal juga. Mengenal sekaligus ketika orang tua bisa mengenal, juga bisa melatihkan kepada anak dengan baik. Begitu. Jadi orang tua perlu mengenal media. Berarti orang tua perlu belajar banyak dong, Bu. Kan anak itu kan medianya, saya ingat dulu ya, Bu. Dulu kita tuh di rumah, ada grup di rumah nih, saya dengan istri dan 3 orang anak kami, kita punya grup WhatsApp. Anak saya bilang, kalau WhatsApp saya nggak mau, mesti lain. Ya, saya sebagai orang tuh terpaksa belajar lain. Jadi orang tuh perlu terus mengupdate diri dengan media. Jadi bermedia sosial berarti bukan sebuah pilihan bagi siapa saja, berarti begitu. Media sosial ini biasanya kalau remaja itu punya kesukaan karena teman-temannya pakai apa, kemudian dia ikut. Nah, ada pentingnya kita sebagai orang tua mengetahui media-media itu, karena kita jadi tahu fitur-fiturnya, dan juga kita bisa melatih, mengajarkan kepada anak. Ini loh, kalau ada orang mengirim pesan di DM seperti ini, direct message seperti ini, kalau orangnya tidak dikenal bagaimana, kalau orangnya dikenal bagaimana. Kalau misalnya ketika kamu dapat request pertemanan gitu, bagaimana cara menerima, bagaimana cara menolaknya, gitu. Jangan sampai anak bermaksud untuk klik reject, malah nekannya yang accept. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu diketahui orang tua. Jadi mengajarkan kepada anak di mana nih rambu-rambunya. Jadi titik awal mendidik anak bersosial media dengan sehat adalah orang tuanya harus mengerti media sosial. Berarti karena anak-anak kita itu kan media sosialnya kan berubah terus, Bu. Berkembang. Mereka pakai apa, mungkin di komunitas ini mereka pakai yang ini, di sana pakai yang berbeda. Jadi orang tua harus memahami dengan baik media sosial itu, dan mereka juga terlibat, begitu ya, Bu? Betul. Dan ada cara lain, Pak, sebetulnya. Ketika anak bermain dengan media sosial itu, kita bisa minta, ajarin mama dong. Jadi membangun relasi ya. Jadi, komunikasi, Pak, pada saat yang sama. Ya, jadi kita belajar sambil semakin mempererat relasi dengan anak, sehingga nanti ketika proses sebulan tadi mendidik anak itu terjadi, kita mesti begini, mesti begitu, gelombangnya sama dan nyambung dengan anak. Ketemu. Match. Gitu. Ya, percakapan yang saya menarik, Bu Astin, bahwa orang tua pertama-tama harus memahami media sosial, ngerti fitur-fiturnya, cara memanfaatkannya. Hanya oleh itu bisa mendidik anak dengan baik. Dan kalau kurang ngerti, ya tanya anakmu supaya komunikasi terjadi. Kita akan lanjut setelah beberapa pesan berikut ini.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Kerja Bagi Negeri. Saya Pendeta Rosa dengan narasumber kita Ibu Dr. Astin Sokang, seorang dosen di Fakultas dari Ukrida. Kita sedang membahas topik tentang mendidik anak bersosial media dengan sehat. Bu Astin, kan sebenarnya saya mau tanya gini Bu tadinya. Apakah ada sebuah patokan sejak usia berapakah anak itu udah bisa punya akun sendiri? Kalau usia standarnya sekarang itu sekitar 13 tahun. 13 tahun. Betul. Padahal orang tua sudah begitu anaknya lahir udah punya akun Instagram anaknya. Betul sekali, bahkan sebelum lahir. Dia ada akun Instagramnya, IG-nya sudah ada akunnya. 13 tahun. Pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangannya biasanya karena anak sudah mulai bisa mengerti, sudah mulai bisa paham begitu dengan media sosial, terutama sebetulnya karena anak sudah mulai bisa membaca, sudah mulai bisa mengerti. Tetapi saya kira patokan 13 tahun ini bisa, kalau memang anak misalnya kita lihat belum terburu-buru ingin punya Instagram itu, ya biarkan saja. Gitu. Tidak perlu kakak udah 13 tahun mama buatkan Instagram gitu. Tapi biarkan saja anak, karena ini juga akan membuat semakin anak tumbuh lebih dewasa, dia akan harapannya bisa lebih bijaksana juga, semakin bijaksana juga menggunakan media sosialnya. Tapi standarnya itu 13 tahun. Walaupun sejauh saya pantau ya, orang-orang dekat yang saya kenal itu anak-anak usia kelas 3, 4 SD itu, let's say 9, 10 tahun, udah pada punya akun. Sampai bilang, bahkan orang tuanya yang bikin, baru lahir, udah ada IG, akun pakai atas nama anaknya. Dampaknya apa kalau anak terlalu dini punya akun sendiri, Bu? Kalau terlalu dini, biasanya anak belum cukup paham ketika kita misalnya memberikan, karena dunia media sosial ini dunia maya, abstrak begitu. Sedangkan kemampuan anak belum sampai ke titik itu, belum bisa berpikir abstrak untuk melihat bahwa ada orang yang bisa memanfaatkan bahwa dunia ini bisa dibilang mungkin tidak sebaik yang dia kenal di rumah gitu. Jadi untuk mengajarkan hal yang abstrak ini kepada anak yang kemampuan kognitifnya memang belum mampu berpikir abstrak, ini anak tanpa sadar, karena memang dia tidak tahu, kemudian bisa saja ada orang asing bertanya, nama mamanya siapa? Kalian tinggal di mana? Gitu. Dan misalnya dengan foto profil boneka atau apa, anak-anak tidak bisa melihat, kurang mampu berpikir abstrak karena memang belum tahapnya. Gitu. Untuk melihat bahwa bisa saja ada ancaman gitu di belakang pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi potensi ancamannya lebih besar kalau anak-anak itu sebelum usia 13 tahun sudah mempunyai akun sendiri. Ya, jadi memang itu berarti usia minimal berarti ya, Bu ya. Betul, kalau boleh sih tunda sesudah 13 tahun. Betul sekali. Wow, ini saya punya cucu nih udah punya akun IG sendiri nih. Kalau sudah terlanjur, yang bisa dilakukan adalah pengawasan. Pengawasan. Betul. Oke, nanti kita bicara ya, Bu, mengenai pengawasan ya. Siap, Pak. Ya. Nah, kalau anak udah pengen punya akun sendiri, apa sih yang orang tua perlu lakukan atau persiapkan lah? Ini kan kalau udah punya akun sendiri, dia sendiri yang akan mengakses, bukan lagi via orang tua. Apa yang perlu orang tuanya lakukan, Bu? Mengajak anak untuk berdiskusi dulu tentang media sosial. Mengatakan bahwa seperti tadi, ada sisi positif, ada sisi negatif dari sosial media ini. Itu bahwa ada informasi-informasi yang tidak boleh keluar dan segala macam. Dan juga menanyakan kepada anak, kakak atau dedek mau punya Instagram ini untuk apa? Tujuannya ya. Betul. Mau posting apa? Gitu. Jadi menanyakan, mau kontak dengan teman, kan udah punya line misalnya. Mau pakai line aja atau mau Instagram gitu. Kalau nanti komunikasinya, nah hal ini bisa membuat anak pada saat yang sama juga belajar bahwa pengambilan keputusan ini sebetulnya keterampilan yang bisa dilatih dengan cara itu. Bahwa sebelum memutuskan mempunyai akun sendiri, nah ini anak perlu tahu dulu, ini untuk apa nih
punya akun ini. Dan untuk juga melatih anak, orang tua kalau intensi anak sudah jelas, melatih anak untuk menggunakannya. Melatih anak menggunakannya. Makanya perlu tahu dulu ya Pak ya, fitur-fiturnya gitu. Kemudian melatih misalnya kalau di Instagram itu atau di banyak media sosial ada setting-setting tertentu yang bisa kita atur misalnya. Gitu. Jadi orang tua mengajar anak tentang teknis, tapi kadang-kadang anak 13 tahun udah lebih tahu dari orang tuanya ini Bu. Jadi tantangan berat ya buat orang tua. Betul Pak. Karena ya mungkin kalau orang tua, sebutlah orang tua punya orang tua yang punya anak 13 tahun, berarti orang tuanya kurang lebih berumur let's say 35. Oh, tapi masih generasi milenial ya. Masih dapat Pak. Masih dapat. Kalau generasi saya yang susah. Biasanya itu tadi Pak dibalik arahnya. Dibalik ya, kita belajar. Diajari cucu misalnya. Oke, jadi orang tua perlu tadi apa? Fitur-fiturnya, apalagi bahayanya. Bahayanya mengajarkan bahwa Instagram ini kamu bisa manfaatkan untuk A, B, C, D, tapi hati-hati ada hal-hal yang negatifnya yang bisa terjadi. Kemudian menanyakan intensi anak. Kenapa nih? Intensinya apa nih bikin Instagram ini? Gitu. Kemudian juga melatih anak mulai untuk menggunakan fitur-fiturnya. Apakah? Tentu setelah itu ya tidak hanya selesai dengan mengajarkan fitur terus dikasih begitu aja kan Bapak. Jadi gitu. Didampingi begitu ya pemanfaatannya juga. Betul. Bahkan setelah anak mempunyai akun Instagram, misalnya yang pertama di follow adalah orang tuanya. Oh. Saling follow. Gitu. Yeah. Karena kan selalu ada momen yang pertama ya Bapak ya. Gitu. Nah momen pertama ini misalnya juga ketika gadgetnya sendiri. Ketika diberikan pada anak juga dikasih tahu batas penggunaannya bagaimana, perlu dijadwalkan sehingga tidak mengganggu belajar. Nah begitu juga dengan media sosial, bisa disampaikan pada anak, nih mama buatkan akun, tetapi misalnya passwordnya mama juga tahu. Gitu. Jadi mama akan cek gitu, dengan persetujuan dari anak. Gitu. Nah, bagaimana membuat anak tidak merasa diintervensi? Kali ini kan 13 sudah masuk remaja ya Bu ya? Ya, betul. Mereka ingin sebenarnya punya ruang yang private pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain sebenarnya mereka bergantung juga sama orang tua. Nah bagaimana kita, tadi misalnya password, bagaimana mengatakan kepada anak bahwa nih loh kalau mama mau tahu ini bukan mau gimana sih? Ini pentingnya komunikasi, dalam artian komunikasi ini tidak hanya ketika kita bicara media sosial. Sebetulnya ini komunikasi terkait dengan relasi orang tua dan anak dan remaja secara umum gitu. Jadi ketika membuat jadwal, ketika meminta, ini jadinya kesepakatan gitu. Jadi bukan satu arah. Karena ketika remaja mulai tumbuh dewasa, dia sudah punya rasa keakuannya itu Bapak, yang rasa aku gitu. Jadi untuk menghormati itu, nah orang tua arah diskusinya, komunikasinya ini mulai seperti teman, jadi tidak seperti ketika masa kecil lagi yang satu arah gitu, tapi lebih pada diskusi. Kakak mau pakai Instagramnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jam 10 apa enggak kemalaman kakak? Biasanya kakak itu kalau masih main Instagram sampai jam 10, besok pagi terlambat loh bangunnya. Jadi ini lebih pada diskusi-diskusi untuk mengajak anak juga berani mengambil keputusan, dan kalau sudah dibuatkan jadwalnya patuh. Betul. Karena itu bukan dipaksakan oleh orang tuanya. Ini kesepakatan, jadi sama-sama harus patuh terhadap kesepakatan itu. Jadi ini sebenarnya bergantung juga dari hubungan yang dibangun sejak mereka anak-anak berarti ya Bu ya? Betul. Trust. Betul.
Jadi tadi soal tadi password, misal bahwa anaknya percaya bahwa kalau mamanya dikasih password, mamanya tidak akan melakukan hal-hal yang bikin dia bikin dia malu. Begitu ya? Iya. Jadi tidak hanya ketika media sosialnya saja yang begitu komunikasinya, tetapi sepanjang tumbuh kembang anak itu memang komunikasi seperti itu perlu dilakukan. Jadi ribet memang ini urusannya ya. Jadi orang tua, kita bicara mengenai mendidik anak bersosial media, tapi sebenarnya ini bicara mengenai bagaimana memahami anak remaja ini secara keseluruhan. Karena pemahaman itu akan menolong kita untuk tadi kan menyampaikan yang kita harapkan, menolong dia juga mengemukakan yang dia harapkan, begitu Bu? Betul sekali. Jadi keterbukaan komunikasi dengan orang tua ini bukan hanya dalam bersosial media, tapi dalam hal-hal lain. Jadi kalau terkadang orang bilang, wah nggak ada sekolah jadi orang tua. Betul. Sama juga tidak ada sekolah jadi anak gitu. Jadi sama-sama belajar. Gitu. Kalau memang misalnya selama ini komunikasinya mungkin tidak berjalan dengan baik, bisa dimulai dari sekarang. Bisa dengan momen media sosial ini berlatih. Dibangun Betul. Wah, mesti ada pendidikan khusus bagi orang tua kalau begini. Terutama kemauan ya Pak ya. Karena ini kan urusannya waktu, hati, dan sebenarnya pengetahuan tadi. Pengetahuan tentang perkembangan anak remaja ini. Kalau dia nggak ngerti ya cara komunikasi kan jadi nggak nyambung tadi. Betul. Tadi yang bilang, bukan sampai dulu kasih kamu harus begini. Harus dengan dialog. Iya. Dan mungkin banyak orang tua yang tidak siap berdialog dengan anak karena mereka udah terbiasa Bu memberi perintah ketika masa kanak-kanak. Dan sulit memang Bapak, biasanya satu arah, kemudian sekarang harus jadi semacam teman. Ini kan kalau saya biasanya bilang ada kartu orang tua yang agak sulit untuk dilepas. Dilepas. Ya, ini dulu saya bilang kita makan ini, kamu makan sekarang enggak. Oke. Nah, kalau anak ini baru punya akun, ya. Apakah misalnya ada yang bisa disuggest orang tua, sekarang karena kamu masih baru, lebih baik kamu manfaatkan untuk posting yang begini saja. Apakah ada sebuah kategori tertentu bagusnya ini dulu loh, yang baiknya kamu posting gitu? Kita bisa mulai dengan menanyakan ketertarikan anak, karena tadi kita udah tahu nih intention dia untuk punya media sosial itu apa. Jadi bisa diarahkan bagaimana untuk posting. Saya ada trik kecil nih Bapak yang bisa saya bagikan gitu. Ada yang disebut sebagai think. Oke. THINK. Oke. Jadi ada yang disebut T-nya true. Oke. H-nya helpful. Oke. I-nya illegal. Oke. N-nya necessary. Oke. Dan yang terakhir kind. Jadi 5 poin ini yang bisa kita lakukan, latihkan kepada anak sebelum posting atau untuk share sesuatu. Jadi bukan hanya posting, tapi ketika menerima sesuatu juga. Jadi yang pertama, is it true? Apakah informasi yang akan saya unggah ini atau informasi yang saya dapat ini, yang mau saya bagikan ini, benar atau tidak? Verifikasi dulu ya. Verifikasi. Melatih anak mencari sumber informasi yang benar. Atau ya kalau, makanya orang tuanya perlu berlatih juga, karena ya sudah, kalau ada apa-apa tanya mama dulu, tanya papa. Gitu. Jadi orang tua juga harus tahu sumber-sumber yang benar. Betul. Kalau enggak nanti menyebar ini informasi keliru. Ini is it true ini juga termasuk permintaan pertemanan untuk melihat apakah orang ini memang betul-betul saya kenal atau tidak. Apakah ini memang betul saudarinya mama atau bukan? Ini beneran paman apa bukan? Gitu. Jadi perlu hati-hati sekali komunikasi ini untuk mengajak. Nanti kalau ada yang mau berteman, ajukan pertemanan ke kakak, tanya mama dulu. Nanti kita sama-sama diskusikan. Gitu. Yang kedua, yang H, is it helpful? Okay. Gitu. Apakah informasi yang mau dibagikan ini bisa bermanfaat atau tidak untuk orang lain? Gitu. Yang is it illegal? Yang ketiga,
hati-hati dengan anak misalnya posting foto temennya. Ini juga sebetulnya untuk orang tua, Bapak. Jangan karena anak sendiri terus kita bagikan fotonya. Apalagi kan kalau untuk orang tua seru, lucu kalau bagikan foto anak yang konyol gitu. Tapi sebetulnya pada saat yang sama kita tidak menghormati privasi anak. Dan ini kan jejak digital ya, Bu. Betul Sampai sekali. dimanfaatkan untuk mempermalukan. Betul. Jadi ini yang perlu diperhatikan, sehingga pada saat yang sama orang tua harus jadi contoh gitu, untuk minta izin ke temannya sebelum posting foto, gitu. Untuk juga kalau ngambil gambar dari internet disertakan sumbernya misalnya, atau tulisan gitu. Nah, yang keempat, necessary. Is it necessary? Perlukah? Pentingkah informasi ini untuk dibagikan? Gitu. Melatih anak untuk, kalau kakak merasa dari 1 sampai 10, 1 nggak penting banget, 10 penting banget, kira-kira di berapa nih? Gitu. Nah, ini mempraktikkan ini semua, komunikasi itu tetap jalan, gitu. Jadi katakanlah orang tua punya standar, ya sudah kalau kurang dari 5 ini, ya sudah jangan nggak usah diposting gitu. Dan yang terakhir, is it kind? Apakah merupakan hal-hal yang baik? Ini juga pada saat yang sama sebetulnya kita sedang melatih anak. Kalau tadi kita bicara dampak positif menjadi korban cyberbullying, jangan sampai anak kita menjadi pelaku bagi orang lain. Jadi ini prinsip-prinsip dasar yang perlu dibuat anak betul-betul paham sebelum posting sesuatu, menerima pertemanan, follow orang tertentu. Dan saya kira ini bukan hanya untuk anak ya, Pak, ya. Iya. Membicarakan ini jadi mikir sendiri juga. Aduh, udah posting apa ya? Gitu, karena Instagram, sebenarnya gitu. gini, Bu, kalau soal forward sharing itu, anak-anak saya bilang, kita sih nggak pernah, yang suka sharing itu kan ibu-ibu sama bapak-bapak. Kita sih ngapain amat ngabisin waktu untuk kayak gitu-gitu. Betul. Apalagi di grup keluarga biasa. Oke, Bu Astin, kita berhenti sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara Krida Bagi Negeri dengan topik mendidik anak bersosial media dengan sehat bersama dengan Dr. Astin Sokang, dosen di Fakultas Ukrida. Kita sudah bicara tentang bagaimana melatih, mempersiapkan anak, ya Bu ya. Sekarang ini saya kan anak udah punya akun ini, ya. Kan sebenarnya orang tua perlu mengawasi, tapi kan anak juga nggak mau diganggu privasinya. Nah, bagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua agar pada satu sisi ia mengetahui aktivitas anaknya dalam bermedia sosial, tapi pada sisi yang lain juga anaknya tidak merasa dibelenggu, dikontrol. Ya, ini kan anak-anak remaja itu paling tidak mau dikontrol. Mereka ini bebas. Gimana, Bu? Betul sekali, karena anak remaja biasanya mulai apalagi dengan HP-nya sendiri, dengan akunnya sendiri gitu. Udah asik di kamar masing-masing gitu. Saling follow ini bisa sangat membantu, Pak. Saling follow. Yeah. Jadi anak bisa tahu kegiatan orang tua bisa tahu kegiatan anak. Nah, di sini juga fungsi orang tua menjadi contoh ini jadi penting, Bapak.
kalau tadi kita katakan is it true? Kalau anak melihat mama kok posting yang ini, jadi pembelajaran yang negatif untuk anak gitu. Sehingga orang tua pada saat yang sama karena saling follow bisa tahu aktivitas anak di media sosial juga menjadi contoh untuk anak. Gitu. Dan juga hal yang lain adalah penjadwalan. Bagaimana membatasi waktu menggunakan ponsel atau media sosial. Jadi ada jadwalnya, ada batas waktunya. Kalau kita bicara batas waktu, jangan sampai juga kakak, HP-nya udahan dong, tapi mama masih sibuk dengan Instagram. Ini juga menjadi contoh yang tidak baik untuk anak, karena tapi mama masih. Jadi ketika kita bikin aturan jam sekian bermedsos, kita juga ikut sebagai orang tua. Menjadi contoh. Menjadi contoh. Jadi jangan bilang stop, kita masih. Oke. Karena ketika anak melihat orang tua masih asik dengan media sosialnya sendiri, dia pegang HP, kita udah nggak lihat karena kita masih seru dengan Instagram sendiri gitu. Jadi ini sama-sama gitu. Dan juga kita bisa membantu kalau tadi orang tua sudah belajar menggunakan fitur-fitur, mengaplikasikan fitur-fitur pengaman ini gitu. Misalnya terkait dengan usia, mematikan location gitu misalnya. Hal-hal seperti itu, misalnya kalau aplikasi yang dirasa tidak perlu diberi akses untuk kamera, ya jangan diberi akses untuk kamera gitu. Ke mikrofon juga begitu. Jadi kita tahu betul mengawasi anak tidak selalu dengan pelototin anak lagi buka apa, main apa gitu. Tapi dengan sesekali misalnya kakak kemarin posting ini ya, seru banget sih gitu. Hal-hal ini sekali lagi komunikasi sangat penting sehingga membuat anak juga terbuka. Kalau misalnya ada orang yang kirim direct message ke dia, tapi misalnya contoh berisi pelecehan. Dengan keterbukaan komunikasi antara orang tua dengan anak, membuat anak juga lebih berani untuk cerita. Mah, aku kok dapat pesan kayak gini gitu. Jadi kita bisa melatih anak juga, misalnya, oke, kalau dapat pesan kayak gini diblok aja. Nih, gini cara ngebloknya. Kakak tekan ini, tekan ini, tekan ini. Begitu. Ya, jadi tadi kan bos bilang kalau aja kamu kakak posting ini ya. Tapi kalau boleh nggak sih Bu, kalau saya follow anak saya, lalu saya ikut-ikut komen di postingan anak saya? Boleh saja Bapak. Kita tentu memberi komen, sekali lagi orang tua kadang ngerasa lucu gitu, kasih informasi yang bikin anak jadi malu gitu, karena rasanya seru gitu. Untuk orang tua itu lucu, tapi untuk anak itu menyakitkan. Tapi gitu. Suggestion Ibu gini loh, apakah kalau saya komen di akun anak saya, nggak membuat anak saya akan dikatakan oleh teman-teman, ih kamu diawasi sama papa lu itu Pak. Apakah nggak ada perasaan semacam itu? Saya jadi followers yang diam-diam aja lah. Nanti kalau saya mau komen kayak tadi tuh, kamu kemarin keren banget tuh, postingannya. Bisa jadi Bapak. Jadi ini pada saat yang sama orang tua juga bisa melihat karakteristik anaknya sendiri. Gitu. Saling memahami, anak saya ini lebih suka ketika ngobrolnya di Instagram langsung atau lebih suka yang personal, dia tetap tahu nih. Tergantung karakter anak ya. Betul. Jadi ada anak yang suka orang tuanya memberi komentar-komentar positif pada yang ia hasilkan, ia posting. Ada anak yang nggak mau dikomentari di media sosial secara terbuka seperti itu. Jadi mengenal anak ini sekali lagi tidak melalui media sosial, tapi di luar. Dari proses ya. Betul. Jadi mengenal karakter anak. Betul. Memang susah banget jadi orang tua. Untuk yang anak-anak juga mungkin akan merasa susah juga nih jadi anak. Bener, ya. Jadi sama-sama susah. Jadi karena berasa sama-sama susah, misalnya sama-sama belajar ya, bekerja sama untuk mendapatkan solusi-solusi yang paling baik. Betul. Gimana kalau anak-anak ini kecanduan media? Apa harus dilakukan?
kita bisa mulai melihat dari gejala-gejalanya dulu, Bapak. Oke. Kalau misalnya anak mulai uring-uringan karena nggak pegang HP, gitu, harus selalu di media sosial. Nah, kalau sudah melihat gejala-gejala seperti ini, alangkah lebih baik kalau kita menghubungi profesional, Oke. psikolog atau psikiater. Jadi kalau psikolog, pendekatannya biasanya berupa intervensi perilaku. Oke. Kalau psikiater biasanya karena berakar dari kedokteran, biasanya pendekatannya lebih ke obat-obatan. Apakah ada satu yang lebih baik dari yang lain? Tentu tidak, gitu. Silakan menghubungi, atau ada kalanya juga orang tua yang ingin menghubungi konselor yang berlisensi, gitu. Tidak masalah. Hubungi profesional, kemudian meminta pendapat mereka, melihat asesmen mereka bagaimana. Sekarang kan apakah kalau misalnya kan kalau sakit kan saya telepon ada macam-macam ya, dokter online lah begitu. Apakah psikologi juga ada, Bu? Sekarang sudah banyak, Bapak. Banyak ya? Sudah banyak. Jadi platform konseling online, jadi nggak perlu keluar rumah. Kalau khawatir dengan pandemi, bisa dari rumah sendiri, dan kalau anak gitu nanti bisa diatur, gitu, supaya misalnya pertemuan pertama dengan orang tua dulu misalnya, atau dengan anak, sehingga kita tahu ini anak sedang konseling dengan psikolog, gitu. Jadi banyak platform konseling online yang tersedia sekarang, sehingga konselingnya private, nggak perlu keluar rumah, jadi tetap bisa dilakukan, Bapak. Apakah ada misalnya kalau anak saya lagi kecanduan ini, apakah untuk mencari apakah semua psikolog cocok untuk menolong saya dan anak saya, atau adakah kategori tertentu, Bu? Ini psikolog itu sama seperti dokter ya, Pak? Iya kan, kalau setelah sakit apa salah ke spesialis beda gimana dong? Iya, betul, Ya. Pak. Nah, kalau psikologi sendiri, ada psikolog yang khusus menangani anak, ada yang remaja, ada yang dewasa, dan ada juga yang lansia, gitu. Jadi silakan mengunjungi, misalnya untuk anak, silakan mengunjungi psikolog anak. Dan itu dengan seluruh persoalan anak dia bisa. Ada berbagai macam spesialisasinya juga, Nah, itu Pak. kan. Ada yang khusus ke perkembangan anak, misalnya perkembangan belajar, kemampuan belajar, perkembangan kognisinya. Jadi ke psikolog anak biasanya mereka akan melihat dulu. Jadi ibarat kita ke dokter umum dulu gitu, Bapak. Oke, Gitu. jadi kita ke psikologi anak dulu, psikolog anak dulu ya. Betul. Baru mereka rujuk kalau memang diperlukan. Betul sekali. Kalau memang diperlukan, akan dirujuk kepada yang spesialisasinya lebih spesifik lagi. Yang perlu dipahami juga oleh orang tua adalah, sama seperti ke dokter, kita kadang-kadang nggak cocok kan, Bapak ya? Iya. Gitu. Iya, Cocok-cocokan, gitu. Jadi dengan psikolog juga seperti itu. Jadi cocok-cocokan juga. Sama pendeta juga, Bu. Betul. Orang konseling ke pendeta nggak cocok sama yang ini, pindah yang lain. Betul, dan itu nggak masalah. That's okay. Karena pendekatan yang dilakukan oleh satu orang psikolog dengan psikolog lain juga bisa berbeda. Dan di psikologi ada individual differences, gitu. Psikolognya dan juga kliennya. Jadi mencari psikolog yang pas, ketemu, itu lakukanlah, gitu. Jadi jangan berharap ketemu dengan satu psikolog terus langsung cocok, gitu. Ya, syukur-syukur langsung cocok sih. Syukur-syukur langsung cocok, Bapak. Betul. Kalau nggak bikin bingung lagi. Bisa juga dengan meminta rekomendasi, Bapak, sebetulnya. Iya. Dari psikolog itu. Tadi kan ketika ngomong soal pembatasan waktu ya, Bu, kan ada ini orang tua yang memberi anak itu, setiap hari 2 jam. Ada yang bilang, ada orang tua, pokoknya setiap hari itu sekolah, no media sosial, karena kamu harus belajar. Nanti kalau main, nanti kecapean. Jadi kamu boleh, pegang HP sama berusaha hanya hari Sabtu. Ini apakah dua pendekatan ini memberi dampak yang berbeda nggak sih, Bu? Atau sama aja lah, itu hanya soal pengaturan saja sebenarnya? Kalau pembagian waktu ini lebih baik kalau sedikit. Tiap hari ya? Gitu. Dibandingkan dengan Sabtu dari pagi sampai sore nggak lepas-lepas HP-nya.
Kalau orang tua ingin misalnya, oke, dari hari Sabtu misalnya pagi 1 jam, sore 1 jam. Bukan yang Sabtu terus seharian gitu Bapak. Karena ini juga akan membuat anak jadi kapan lagi nih, gitu. Jadi nunggu-nunggu tuh hari Sabtu tuh kayak wah. Ditunggu-tunggu dan begitu Sabtu datang langsung itu makan, minum, mandi udah selewat ya. Lewat semua. Karena kapan lagi? Kan lebih baik kalau dibuat 30 menit. 30 menit, 30 menit. Dan orang tua juga perlu tegas dengan penggunaan waktu ini. Apakah harus ketat banget? Pokoknya 30 menit stop. Walaupun misalnya nih anak lagi sedang sebutlah lagi menonton sesuatu. Tanggung nih Bu. 10 menit lagi Mam. Apakah no, kita sudah sepakat jam segini harus berhenti, ataukah orang tua agak fleksibel? Ya oke, 10 menit lagi ya. Asal jangan tiap hari 10 menit lagi. Gimana Bu? 10 menit ini jadi ini juga perlu melatih anak untuk karena kalau ada kesempatan untuk 10 menit lagi, 10 menit lagi bukan terusan Bapak. Susah memang. Memang agak repot gitu. Sehingga bisa dilakukan dengan kita melihat kontennya apa dulu. Gitu. Bisa ditunggu pending nggak? Betul. Kita lihat kontennya bagus ini sebetulnya. Ya sudah. 10 menit selesai. Gitu. Karena nanti selesainya 8 menit, cari lagi yang baru. Belum 10 menit soalnya. Belum 10 menit, masih ada 2 menit, nonton lagi yang 5 menit gitu. Atau ternyata bisa ya Mama 10 menit, besok saya cari yang lebih panjang supaya 10 menit lagi. Ketegasan ini dalam artian apakah sama sekali tidak boleh fleksibel ya? Tentu saja ada fleksibilitasnya. Kita sekali lagi melihat konten yang sedang disaksikan, apa yang sedang ditonton gitu. Jadi melatih juga untuk anak kalau 10 menit ya maka carilah tontonan yang sesuai. Kira-kira waktunya akan. Itu juga melatih kemampuan untuk menyesuaikan yang dicari dengan yang waktu yang tersedia ya Bu. Pada saat yang sama sebetulnya banyak keterampilan yang sedang dilatihkan. Misalnya tadi intention dia pakai Instagram, itu sebetulnya pengambilan keputusannya. Mau posting apa, itu pengambilan keputusan dan menerima konsekuensinya ketika membuat penjadwalan. Saya udah janji sama Mami, hanya boleh 30 menit, ini udah kesepakatan. Nah, saya harus terima ini konsekuensinya, 30 menit. Ketika liburan, bisa saja dengan Mami, kan sekarang lagi liburan, boleh nggak sih tambahin 15 menit? Nah, ini kan melatih anak untuk bernegosiasi. Yes. Gitu. Yeah. Jadi pada saat yang sama komunikasinya tetap berjalan dan kepercayaan anak dengan orang tua harapannya bisa terbangun, begitu Pak. Ya, jadi dengan mendidik anak bersosial media sebenarnya ada banyak hal ya. Relasi semakin terbangun ya, lalu melatih anak untuk berbagai sebenarnya keterampilan lain selain bermedia sosial. Jadi sangat penting bagi orang tua untuk sekali lagi mendidik anak bersosial media, karena memang hanya ini yang sedang kita seolah-olah hanya mendidik di pemanfaatan media, tapi sebenarnya kita sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Baik Bu Astin, ini percakapan yang sangat menarik, tapi waktu kita terbatas ya. Apakah ada yang mau disampaikan sebagai pesan penutup kepada para orang tua? Silakan Bu. Saya kira sebagai orang tua, kalau kata Bapak tadi nggak gampang gitu. Memang harus diakui tidak mudah. Jika merasa membutuhkan bantuan untuk bagaimana ya cara saya mendampingi anak, Ibu, Bapak, pemirsa juga bisa menghubungi psikolog untuk berkonsultasi, diskusi Bapak, sehingga tidak merasa sendirian gitu ketika mendampingi anak, membimbing anak dalam bersosial media. Komunikasi dengan anak sangat penting, tidak hanya dalam media sosial tapi di luar itu, sehingga harapannya dengan begitu relasi orang tua dan anak juga semakin terbangun. Saya kira itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih Saya banyak. dengar di Ukrida kan ada pusat pelayanan konseling ya? Betul Bapak. Ada ya? Betul. Ya. Jadi bila orang tua perlu bantuan juga bisa menghubungi pusat
Pusat Layanan Psikologi Ukrida. Nanti nomornya akan ada di layar kaca Anda. Terima kasih para sahabat telah bersama dengan kami dalam acara baru di 2022 ini, Krida Bagimu Negeri, kerjasama YKB dengan Ukrida untuk menolong kita melihat berbagai persoalan hidup, pergumulan hidup yang terjadi sehari-hari dalam berbagai perspektif ilmu. Sekali lagi terima kasih, dan sekali lagi Dr. Asin terima kasih atas kehadiran di studio. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.